お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sesuai dengan judul videonya, kali ini kita akan mencoba membahas 10 kapten GOTY 13 yang menurutku layak mendapatkan label sebagai kapten terkuat. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita mulai ke playlist yang pertama. Shinji Hirako. Kapten pertama yang menurutku layak menjadi salah satu kapten terkuat adalah Shinji Hirako. Kepribadiannya yang humoris dan selalu tenang dalam keadaan apapun membuatku merasa bahwa Hirako merupakan karakter yang bisa diandalkan sebagai seorang pemimpin. Shinji Hirako juga merupakan pemimpin dari kelompok Wizard yang memiliki kekuatan Shinigami dan Hollow. Dikatakan kekuatan Wizardnya itu dia dapatkan dari insiden holofikasi yang membuatnya dibuang dari Soul Society. Sebenarnya yang melakukan eksperimen itu bukanlah Hirako, melainkan wakil kaptennya sendiri yaitu Sosuke Aizen. Kemudian setelah Aizen dikalahkan dan diadili oleh Central 46, Shinji Hirako yang membantu para Shinigami melawan Arrancar akhirnya diangkat kembali menjadi kapten divisi 5 GOTY 13. Selain memiliki kekuatan Wizard, Shinji Hirako juga memiliki salah satu Zanpakuto terkuat yaitu Sakanade. Dengan Zanpakutonya itu, pedangnya ini akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan juga berbahaya. Siapapun yang menghirup aroma wangi tersebut, semua perasaannya akan terbalik. Kemudian untuk bankainya, sejauh manga Bleach berakhir, bankainya ini belum pernah diperlihatkan sama sekali. Hingga akhirnya setelah menunggu waktu yang lama, tepatnya pada novel Bleach yang bertajuk Can't Fear Your Own World, bangkai Shinji Hirako mulai diperlihatkan. Dan nama bankainya adalah Sakashima Yokoshima Happo Fushigari. Kemampuan khusus yang dimiliki bankainya adalah mampu memutarbalikkan segalanya. Jadi tidak hanya arah yang diputarbalikkan oleh Shinji, tetapi juga indera, pikiran, dan juga kesadaran akan mana lawan dan kawan. Dikatakan dengan kemampuannya ini Shinji Hirako bisa dengan mudah mengadu dombakan lawan. Honnara sorosoro kiseki no jikan ya. Hikkurikaeshitaru wa. Bankai. Sakashima Yokoshima Happo Fushigari. Kuchiki Byakuya. Sebagai Shinigami keturunan bangsawan dan merupakan kapten divisi 6, Kuchiki Byakuya juga pantas mendapatkan label sebagai salah satu kapten terkuat yang ada di GOTY 13. Selain handal dalam beradu pedang, Kuchiki Byakuya juga terampil dalam menggunakan Kido, Shunpo, bahkan Hakuda. Seringnya terlibat dalam setiap pertarungan yang dilakoni oleh Kurosaki Ichigo, membuat Kuchiki Byakuya menjadi salah satu karakter yang cukup populer di kalangan pecinta Bleach. Sosoknya yang cool, kalem, dan selalu taat pada aturan, menjadikannya sebagai sosok kapten yang memiliki integritas tinggi dalam membawa nama baik GOTY 13. Dengan kecepatan dan kecerdasannya bertarung, membuatnya selalu unggul dalam setiap pertarungan. Baik itu menggunakan Kido, Shunpo, ataupun dengan Zanpakutonya, Kuchiki Byakuya selalu bisa memadukan semua teknik yang dimilikinya. Dikatakan Zanpakutonya yang bernama Senbon Sakura membuatnya memiliki kekuatan Shika yang paling efektif baik untuk menyerang maupun bertahan. Apalagi pada saat mode bankainya diaktifkan, serangan dan pertahanannya bertambah berkali lipat. Ribuan kelopak Sakuranya itu akan mampu mencabik-cabik lawannya dan merobohkan musuh dalam sekejap. Kemudian saat lawannya melakukan serangan, dengan mudah ribuan kelopak Sakuranya itu akan mampu menjadi tameng bagi Kuchiki Byakuya. Senkei Senbon Sakura Kageyoshi. Oni Ikka Senjinka. Toshiro Hitsugaya. Kapten satu ini merupakan satu-satunya kapten termuda yang dimiliki GOTY 13. Meski sosoknya yang seperti anak kecil alias bocil, namun kalau sudah dalam mode bertempur, Hitsugaya ini lebih kuat bila dibandingkan dengan Shinigami lain ataupun para kapten yang lain. Terlepas menjadi salah satu Shinigami termuda, Hitsugaya dengan cepat tumbuh dan menduduki peringkat kapten untuk divisi 10.
Banyak orang yang menyebutkan jika Hitsugaya adalah penerus yang hebat. Bahkan Soul Society pun mengakui bahwa Hitsugaya bisa menjadi petarung yang luar biasa. Dengan Zanpakutonya yang bernama Hyorin Maru, di mana Zanpakutonya itu merupakan Zanpakuto tipe S terkuat yang pernah ada. Saat dalam wujud Shikai, Hitsugaya mampu mengendalikan air dan es. Apalagi pada saat Bankai Daiguren Hyorin Maru diaktifkan, kemampuannya untuk mengendalikan es itu meningkat berkali lipat. Bahkan dengan bankainya ini, dia mampu mengendalikan es dalam jumlah yang besar sampai bisa mengendalikan cuaca. Sebenarnya, perubahan bankai yang dimiliki Hitsugaya belumlah sempurna, karena dirinya masih sangat muda. Namun, akhirnya saat Hitsugaya bersama para kapten berhadapan dengan Stand Leader Arm Zerad Valkyrie, seketika tubuh Hitsugaya berubah ke bentuk dewasa. Dan bisa dikatakan itu adalah wujud sempurna dari Daiguren Hyorin Maru. Kecepatan dan serangannya pun kini meningkat sangat pesat. Bahkan dia mampu membekukan Valkyrie yang raksasa itu dengan waktu yang sangat singkat. 両歩の内に踏みしめた空間の地水火風のすべてを凍結する視界氷結 Mayuri Kurotsuchi. Sebagai seorang shinigami yang memiliki dua jabatan sekaligus, baik itu sebagai Kapten Divisi 12 maupun Ketua Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, rasanya cukup membuat dirinya berhak mendapatkan label sebagai salah satu kapten terkuat di Gotei 13. Mayuri juga merupakan seorang ilmuwan yang terkenal akan berbagai eksperimen yang mengerikan, seperti halnya eksperimen untuk menciptakan atau mengubah kehidupan. Terlepas dari sisi gilanya itu, Mayuri nyatanya memang haus akan ilmu pengetahuan dan selalu menempatkan dirinya sebagai rival bagi Urahara. Dengan Zanpakutonya yang bernama Ashi Sogi Jizo, dia mampu melancarkan serangan racun yang menyebabkan kelumpuhan pada lawan yang ditusuknya. Sedangkan bankainya yang bernama Konjiki Ashi Sogi Jizo, pedangnya itu akan berubah wujud menjadi sebuah makhluk raksasa yang mampu mengeluarkan nafas beracun ke area yang luas. Dikatakan racun yang menyebar itu akan masuk ke tubuh lawannya meski lawannya ini tidak bernapas. Dan tidak cuma itu saja, bankai ini juga mampu memakan dan membunuh lawannya di dalam perut. Oleh karena itu, dengan kemampuan ini dan kemampuannya sebagai ilmuwan, tentu saja sebagai seorang kapten, Mayuri Kurotsuchi akan sangat sulit untuk dikalahkan. Bankai, ようやく臨月だよ。金色足そぎ地蔵、また一分招待。Kisuke Urahara. Sebagai mantan Kapten Divisi 12, sekaligus pendiri dari Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami, Kisuke Urahara menjadi sosok yang bisa dibilang penuh kejutan di dalam ceritanya. Sosoknya yang santai, periang, rendah hati, dan nyentrik ini, ternyata di sisi lain Urahara memiliki kemampuan dalam meracik strategi dengan kelicikannya. Bisa kalian bayangkan bagaimana Urahara selalu muncul pada saat-saat kritis dan selalu memberikan beberapa hasil penelitiannya untuk memenangkan pertarungan. Di sisi lain, selain dia merupakan seorang ilmuwan sejati, dia juga mampu menguasai berbagai kido tingkat tinggi, bahkan dapat menciptakan kidonya sendiri. Zanpakutonya yang bernama Benihime, saat dilepaskan, shikanya itu akan mengeluarkan gelombang energi berwarna merah yang bisa digunakannya untuk menyerang. Kemudian, pada saat bankainya dilepaskan, namanya adalah Kanon Biraki Benihime Aratame. Terlihat muncul sosok wanita besar dan cantik di belakang sebagai perwujudan dari nama bankainya. Kekuatan yang dimiliki bankai itu mampu menstruktur kembali apapun yang telah dia sentuh. Jadinya kekuatan bankai ini bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Dengan kemampuan dan kekuatannya yang seperti itu, sudah sepantasnya Kisuke Urahara termasuk sebagai salah satu kapten terkuat. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan masuknya dia sebagai salah satu dari 5 Shinigami yang diwaspadai oleh Yhwach. Bankai, Kanon Biraki, Benihime Aratame. 仕方ないっすね。Yachiru Retsu Unohana. Bunda Uno. Mungkin itulah sapaan yang sering dilontarkan oleh beberapa kalangan pecinta Bleach padanya. Sosoknya yang terlihat seperti keibuan, rupanya di balik kelembutannya itu dia menyimpan kesangaran dan kengeriannya dalam bertarung. Hal itu diungkapkan pada saat pertarungannya melawan Zaraki, di mana saat itu Unohana sedang membimbing Zaraki untuk bisa menjadi lebih kuat.
Dikatakan Unohana ternyata merupakan seorang penyandang gelar Kenpachi generasi pertama. Saat itu, dulu sekali, untuk alasan tertentu, dia pun menyembunyikan identitasnya dan berpindah jabatan dari Divisi 11 ke Divisi 4. Selama dia menjabat sebagai Kapten Divisi 4, awal kemunculannya justru tidak diperhitungkan sebagai seorang kapten yang memiliki potensi bertempur. Namun setelah melihat kenyataan bahwa dia adalah pemilik nama Kenpachi yang melegenda, ditambah dengan masa lalunya yang selalu lapar akan pertarungan, membuat para fans kaget bukan main mengetahui bahwa Unohana memiliki kepribadian yang tidak kalah brutalnya dengan Zaraki. Selain ahli bertarung, Unohana juga terampil dalam menggunakan beberapa teknik termasuk Bakudo dan Hakuda. Ditemani dengan Zanpakutonya yang bernama Minazuki, di mana pada wujud Shikai-nya pedangnya itu akan berubah menjadi seekor pari raksasa yang mampu menyembuhkan luka apapun. Kemudian pada saat Bankainya diaktifkan, secara mengejutkan Unohana mampu melepaskan serangan yang membuat lawannya meleleh seketika. Seolah serangannya itu berasal dari kemampuan medisnya berupa zat cairan yang membeku. Memiliki insting bertarung yang liar serta mahir dalam berbagai teknik, termasuk sebagai Shinigami penyembuh, sudah sepantasnya Kapten Unohana berhak mendapatkan label sebagai salah satu kapten terkuat yang ada di GOTE 13. Bankai Minazuki Zakyou wa kore ni te oshimai. Shunsui Kyoraku. Karakter Shunsui Kyoraku ini sebenarnya tidaklah begitu diperhitungkan di awal-awal kemunculannya. Namun jangan salah, ternyata dia adalah Kapten Divisi 1 dan Kapten Komandan dari seluruh GOTE 13 setelah kepergian Yamamoto. Dengan pangkatnya sebagai Kapten Divisi 1, pria santai dan flamboyan ini memiliki kekuatan yang sangat hebat, bahkan mampu mengalahkan Primera Espada Coyote Stark. Menjadi salah satu kapten terkuat dan tertua, rupanya Kyoraku tetap memiliki tingkat kerendahan hati dan tidak terlalu sombong dengan kekuatannya. Seringnya dia terlibat di beberapa pertempuran, lama-kelamaan kita merasa bahwa karakternya ini memiliki kesan dan kemisteriusannya sendiri. Zanpakutonya yang bernama Katen Kyokotsu, saat Shikai-nya dilepaskan, Kyoraku akan memiliki dua buah pedang yang bisa dia gunakan baik untuk serangan cepat maupun serangan kuat. Meski masih dalam mode Shikai, tampaknya kekuatan Kyoraku itu meningkat berkali lipat. Kemudian pada saat Bankainya diaktifkan, namanya adalah Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Dengan Bankainya ini, setiap orang yang berada dalam ruang lingkup penyebaran Karamatsu Shinju akan merasakan bahwa dunia sekitarnya terlihat lebih gelap, lebih suram, dan penuh dengan keputusasaan. Bankai ini juga memiliki efek yang bertahap. Pertama, luka yang Kyoraku terima juga akan diterima musuhnya. Kedua, akan muncul titik hitam pada musuh dan musuh akan mengalami pendarahan dari titik-titik tersebut. Ketiga, musuh dari Kyoraku akan tenggelam ke dalam air di mana keduanya akan berada di sana sampai salah satu dari mereka kehabisan reatsu. Kemudian yang keempat, kepala musuh akan terpenggal. Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju Ore ni te ouzume shime no dan Itokiri basami chizome no nodobue. Kenpachi Zaraki. Sosoknya yang sangar, brutal, serta haus akan pertarungan membuat Kenpachi Zaraki menjadi salah satu kapten terkuat dan paling disegani oleh para kapten yang lain. Sebagai penyandang gelar Kenpachi generasi ke-11, sepertinya tidak usah dipertanyakan lagi soal kekuatannya. Hal itu bisa dibuktikan dengan hadirnya dia sebagai salah satu kapten yang tidak memiliki kekuatan Shikai maupun Bankai. Bahkan dengan penutup mata yang membatasi kekuatannya itu, Zaraki mampu mengalahkan beberapa lawan kuat termasuk Ichigo, Tosen, Yami, dan juga Noitra Gilga. Seiring berjalannya cerita, akhirnya kemampuan Shikai dan Bankai Zaraki pun mulai diperlihatkan. Saat itu, setelah pertarungannya dengan Unohana, secara mengejutkan Zaraki akhirnya mampu mendengar suara dari Zanpakutonya. Namanya adalah Nozarashi. Saat Shikai-nya diaktifkan, terlihat pedangnya yang tipis itu berubah wujud menjadi sebuah kapak raksasa. Perwujudannya itu membuat Zaraki memperoleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan dengan kapak besarnya itu, dia mampu menghancurkan meteor dengan sekali tebas. Kemudian pada saat pertarungannya melawan Gerard Valkyrie, secara mengejutkan, akhirnya dia bisa memperoleh kekuatan Bankai. Bankainya itu dia peroleh dari wakil kaptennya Yachiru yang tiba-tiba menghilang saat dia memberikan kekuatan. Terlihat jelas, kini Zaraki mulai berubah ke bentuk yang lebih kuat. Wujudnya itu seperti seorang iblis merah yang sedang mengamuk.
baik kecepatan maupun kekuatannya kini meningkat berkali lipat. Bahkan dengan bangkainya itu, Zaraki mampu menebas dan memotong tubuh Gerard menjadi 2 bagian. その力の名前はね、挽回だよ。 Sosuke Aizen. Sebagai seorang Shinigami yang pernah duduk di kursi divisi 5, baik itu sebagai wakil kapten maupun kapten, Sosuke Aizen pantas mendapatkan label sebagai salah satu Shinigami yang harus diwaspadai akan potensi bertempurnya. Memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, tidak heran rasanya jika Aizen bisa menguasai berbagai teknik Kido dan Shunpo melebihi para kapten yang lain. Di samping itu, sosoknya yang jenius dan terampil dalam berbagai hal membuat Soul Society pun terkejut atas pemberontakan yang dia lakukan demi mendapatkan kekuatan Hogyoku. Dia pun diungkap menjadi sosok dalang terciptanya holofikasi. Dengan Zanpakutonya yang bernama Kyoka Suigetsu, saat Shikainya diaktifkan, Aizen akan mampu menghipnotis semua orang. Mereka yang melihat pelepasan Shikainya ini akan membuat Aizen mampu menciptakan ilusi kelima panca indera, baik itu wujud, massa, rasa maupun bau. Dengan begitu, saat dia berhadapan dengan lawannya, dia akan mampu merobohkan lawan itu dengan ilusi yang diciptakannya. Meskipun saat ini dia sudah dicap sebagai pengkhianat oleh Soul Society, akan tetapi di satu kesempatan saat pertempuran terakhir melawan Yhwach, secara mengejutkan Aizen membantu Kurosaki Ichigo dan berhasil mengalahkannya. Melihat hal itu pun membuatku merasa jika kita melihat daya tempur yang dimiliki Aizen, rasanya Aizen masih layak menempatkan dirinya sebagai salah satu kapten terkuat yang ada di GOTE 13. 冷圧で一息に押しつぶす波動の99五竜点滅 Genryusai Yamamoto. Sebagai komandan dari para kapten terkuat yang ada di GOTE 13, tidak heran rasanya jika Yamamoto adalah satu-satunya Shinigami terkuat dan tertua yang pernah ada. Ya, meskipun di akhir cerita kita harus rela akan kepergiannya. Dikatakan dulunya dia termasuk salah satu kapten GOTE 13 yang dikenal dengan keganasan dan kekejamannya. Mereka para pendahulu ini tidak segan-segan membumi hanguskan para Quincy yang bertindak semaunya. Hal itu pun lantas membekas pada diri Genryusai Yamamoto. Seiring bertambahnya usia, untuk alasan tertentu Yamamoto pun kini berubah menjadi pribadi yang cinta akan perdamaian. Meskipun sosoknya yang sudah tua, namun ambisi dan semangatnya masih belum padam. Zanpakutonya yang bernama Ryujin Jaka masih bisa menghembuskan serangan api yang sangat kuat. Dikatakan Zanpakutonya ini juga merupakan Zanpakuto tipe api terkuat dan tertua yang pernah ada. Kemudian pada saat bankainya diaktifkan, namanya adalah Zanka no Tachi. Pedangnya itu akan membuat seisi Seirete mengering karena panas yang dihasilkan. Selain menghasilkan suhu atmosfer yang sangat panas, rupanya bangkai ini juga mampu menitik fokuskan panas apinya pada bilahan ujung pedangnya. Dengan begitu, sekali tebasan saja dari ujung pedangnya itu akan mampu menghancurkan lawannya. Kemudian tak kalah hebatnya lagi, kemampuan lain yang dimiliki bangkai Zanka no Tachi adalah kekuatan untuk bisa menghidupkan kembali mayat orang yang sudah pernah dibunuh oleh lawannya. Melihat kengerian dan kekuatan yang dimilikinya, tidak salah rasanya jika menempatkan Genryusai Yamamoto menjadi Primera kapten terkuat GOTE 13 yang pernah ada. 屍としばし戦の優越をくれてやる短歌の太刀南赤10万億士大掃除 Well teman-teman, mungkin itulah tadi beberapa ulasan 10 kapten yang menurutku pantas mendapatkan label sebagai kapten terkuat GOTE 13. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.